يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim masih di kitab Al-Iman, pembahasan atau bab ke 24 dan 25 insyaallah taala. Kita mulai dari bab 24, babun la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Di hadis 42, bab kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Hadis yang akan dibentangkan insyaallah pembahasannya di majlis malam ini ada dua hadis, dan hadis pertama sangat erat kaitannya dengan iman dan amal, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah di kitab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak disebut beriman hingga kalian saling mencintai satu sama lain karena Allah. Saling mencintai satu sama lain. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tabahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini hadis yang akan sangat agung, yang menunjukkan ada syarat-syarat masuk surga, yaitu iman. Dan syarat-syarat di antara syarat iman, syarat di antara syarat-syarat iman, saling mencintai, yaitu sempurna iman, saling mencintai karena Allah. Dan syarat agar bisa saling mencintai
yaitu menyebarkan salam. Jadi ini ada kronologi di sini, berantai. Dari menyebarkan salam maka tumbuh kasih sayang antar kita. Ketika tumbuh kasih sayang antar kita, maka disitulah iman mulai menyempurna. Dan ketika iman menyempurna, maka janji adalah surga. Itu maknanya. Sehingga dari hal yang mungkin kecil dan remeh, assalamualaikum, maka ini termasuk diantara hal yang membuat Allah ridha dan membuat kita masuk surga. Taib. Perkataan Nabi SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Ini sesuai dengan zahirnya. Yang kata para ulama, la yadkhulul jannata illa man mata mu'mina. Tidak akan masuk surga kecuali siapa yang mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, yani kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian mati dalam keadaan beriman. Kalau misalnya kalian pernah beriman dan sekarang kufur pada Allah dan mati dalam keadaan kufur, maka tidak masuk dalam hadis ini. Yang ada justru masuk ke neraka, naudzubillah min dzalik, abadi selama-lamanya. Jadi syarat masuk surga itu iman, yaitu mati dalam keadaan beriman. Walaupun sebelumnya mempunyai dosa kekufuran yang besar, namun dia kemudian beriman dan mati dengan keimanannya. Walaupun wa illam yakun kamilal iman, walaupun imannya itu tidak sempurna banget, tetapi usulul iman ada pada hatinya. Maksudnya dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam dengan kesalahan-kesalahan yang bisa ditolerir atau yang bisa diberi uzur itu. Ya, maka kalau orang jangan mengira bahwasanya yang masuk surga itu harus sempurna imannya. Lah, ini justru dikhawatirkan masuk ke dalamnya mazhab Murji'ah dan Khawarij. Ya. Lah, sebagian dari orang beriman yang kurang imannya, maksudnya tidak sempurna imannya, maka jika Allah merahmatinya, Allah Ta'ala masukkan ke surga segera. Jika Allah ingin mengadabnya karena maksiatnya, maka itu hak Allah Azza wa Jalla, dan nanti dia akan pasti keluar dari neraka kemudian kembali ke surga Allah Azza wa Jalla, karena itu hak tempatnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencintai. Wala tu'minu hatta tahabbu, sampai kalian mencintai, saling mencintai. Jadi hatta tahabbu hatta yuhibba ba'dukum ba'da, sampai sebagian dari kalian mencintai sebagian lainnya. Taib. Maka dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, makna dari wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai, ay la yatimmu imanukum wala yakmul wala tasluhu halatukum fil iman illa bittahabbi wal ulfah. Tidak sempurna iman seorang kalian, tidak sempurna, tidak baik kondisi keimanan kalian kecuali dengan tahab dan ulfah. Tahab itu saling mencintai, ulfa itu penjinakan hati. Maka al-hayawan al-alif, atau misalnya al-qitta alifah, kucing itu jinak, itu penyayang, suka dekat manusia, kemudian kadang menjilat kaki manusia atau nguseng-nguseng dan semisalnya. Ini ulfah, lunak, jinak, sehingga orang itu merasa nyaman dengannya. Itu baru bisa terhadirkan kesempurnaan iman. Berbeda ketika saling mencintai itu sudah tidak ada. Kejinakan hati satu sama lain sudah tidak ada. Yang ada keberingasan, keganasan, kebuasan, maka ini tidak akan sempurna imannya. Tidak akan sempurna imannya. Di kehidupan kita ini, jemaah, jangan mengira bahwasanya al-ikhtilafat, al-musyajarat, al-mukhasamat,
perselisihan, itu tidak akan menimbulkan kekeruhan di kalbu atau tidak akan mengubah status dan kondisi iman kita. La, mengubah. Betapa banyaknya orang yang salat terganggu kekhusyuannya, bahkan tidak ada nilai khusyuknya sama sekali disebabkan masih teringat perseteruan dia dengan saudaranya, masih ingat pertengkaran dia dengan ibunya atau bapaknya. Ya. Jadi ulfah, yaitu keringanan hati, itu penting. Ya. Yang perselisihan itu tidak mungkin dihindari. Namun at-tahab dan al-ulfah, kelunakan hati itu harus digapai walaupun sedang berselisih. Karena perselisihan itu kerap kali kita nggak mau, tapi itu harus terjadi sebagai pelajaran. Nggak pernah sepasang suami istri nggak pernah berselisih. Kalaupun misal di antara antum nggak pernah berselisih sama, ini ada beberapa kemungkinan. Imma antum yang mengalah terus sehingga antum menganggap nggak ada perselisihan dan antum kalah terus. Imma Allah belum mendatangkan ujian kedewasaan untuk berumah tangga. Bismillah. Maka bukan mendoakan sama sekali. Rasulullah SAW pun pernah mengalami sedikit prahara dalam rumah tangga. Apalagi beliau praktisi poligami dengan istri yang banyak dan masing-masing memiliki sifat kewanitaan. Maka setiap rumah tangga memiliki musyajarah, mukhasamah, perbedaan, perselisihan yang kadang-kadang menjurus kepada perceraian, kadang-kadang bisa diredam. Beragam, beda-beda, case per case. Dan perselisihan keluarga ini antara suami istri, jangan pernah mengira tidak akan mungkin berdampak kepada lapangan pekerjaan atau keadaan suami di luar. Kerap kali itu berpengaruh kepada keadaan hati suami ketika mengendarai kendaraan atau berangkat kerja atau hal-hal yang dilakukan di luar. Kadang-kadang kepikiran. Dan juga jangan pernah mengira bahwa itu tidak akan mempengaruhi istri ketika berada di rumah. Yang tadinya mungkin anteng semuanya, kemudian terjadi musyajarah, ikhtilafat, perselisihan, entah karena faktor internal suami istri ini atau karena faktor mertua atau tetangga atau anak dan seterusnya. Yang tadinya semua itu seperti musim semi di rumah tangga, maka sekarang seperti ada peperangan dan neraka di dalamnya. Ini sangat possible. Maka ingat hadis ini, la yu'minu ahad la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak masuk surga kalian sampai kalian beriman, dan tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Awala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku beritahu, aku tunjukkan sesuatu, jika kalian melakukannya tahabbtum, kalian pasti akan saling mencintai. Ini salah satu sampel Rasulullah sebutkan, karena ada hadis-hadis lain. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ucapkanlah salam. Iqra as-salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semisalnya. Ucapkanlah salam. Afshus salama bainakum. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Taib. Tahadu tahabbu. Afshus salama bainakum. Syuf. Dua hadis ini, dua hadis beda nih. Tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah. Karena tahada itu saling memberi. Artinya bukan only one side, bukan cuma satu pihak saja, beragam pihak. Walaupun ada yang belum, tapi ada beberapa pihak yang memang
menghadiahi fulan dan fulan, ada. Atau ketika ada 2 pihak atau 3 pihak, maka saling memberi hadiah. Kemudian afsyus salam bainakum, ifsya yaitu menyebarkan, berarti bukan sekali dan bukan hanya seorang bisa aja. Bainakum, di antara kalian, berarti di antara kita itu udah membiasakan diri untuk mengucapkan salam, maka muncullah rasa cinta antar kita semua. Itu pada makna asalnya seperti itu, jemaah. Namun kasusnya adalah sekarang antum adalah orang yang Allah lembutkan hatinya untuk berbuat ihsan dan ingin apa? Ingin memperbaiki keadaan. Ya, ingin perbaiki keadaan. Namun qaddarallah, orang yang antum berseteru dengannya, yang antum sudah memberikan bendera putih padanya, antum sudah memberikan jamuan, pemberian, hadiah, oleh-oleh padanya, namun feedback darinya itu negatif. Feedback darinya itu negatif. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Maka ada hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah juga, dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ada seorang pria berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anna li qarabah." Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani. Saya berusaha silaturahim, menyambung tali rahim, mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Saya sudah berusaha berbuat baik pada mereka, tapi mereka berbuat buruk pada saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Ahlumu anhum yaitu saya berbuat hilm. Hilm itu adalah menahan diri dari merespon keburukan dengan segera. Itu hilm. Menahan diri dari merespon keburukan secara immediate, segera. Artinya gini, antum ketika dipukul, plok gitu, antum tetap langsung sabar dan enggak langsung ngebalik badan dan langsung pukul, enggak. Tapi ada sifat hilm antum, yaitu santun dan tidak responsif terhadap apa yang antum rasa merugikan antum. Melainkan antum tahan dan bersabar dengan ini, namanya hilm. Wa ahlumu anhum, yaitu saya tidak responsif terhadap perbuatan munkar dan negatif mereka kepada saya, tapi wa yajhaluna alayya, mereka malah meledek saya, menjelekkan saya. Maka kata Nabi apa? Ini orang kasihan banget. Sama saudaranya digituin. Maka kata Nabi, la in qulta ma qulta wa in qulta kama qulta, kalau misalnya kondisimu sesuai dengan yang kamu deskripsikan tadi, faka'annama tusifahumul mal atau tusifuhumul mal, maka seolah-olah perbuatan baikmu itu betul-betul menyakitkan mereka. Ya. Jadi kalau orang kita udah berusaha berbaik sama dia, dia malah memberikan feedback buruk, negatif. Kemudian kita perbaiki dengan kebaikan, masih kayak gitu. Sebenarnya yang lebih sakit itu mereka dibandingkan kita yang mereka sakiti. Yang lebih sakit itu mereka. Maka kata Nabi SAW, fa in kunta kama taqul, jika memang keadaanmu seperti yang engkau ceritakan, fa innama tusifuhumul mal. Sesungguhnya engkau itu sedang menaburkan semacam debu panas ke muka mereka. Ya gitu. Kalau kita punya konflik sama orang, kita tetap baik. Ya. Tetap merespon baik, dan itu hal yang berat. Itu sebenarnya respon baik kita, mungkin kita nggak ngerasa, tapi orang itu ngerasa seperti apa? Seperti sedang mukanya dilempar dengan pasir panas, membuatnya tersakiti.
dia itu menjadi apa? Ya ta'allam dengan itu, yaitu merasa tersakiti dengan perbuatan baik antum. Wala yazalu ma'aka min Allahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Dan akan terus-menerus bersamamu pertolongan dari Allah selama kamu masih begitu. Ajib. Ya, bismillah. Jadi kan tadi kan kata Nabi, dia hadis tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, saling mencintai, itu jelas banget. Namanya saling memberi hadiah berarti kan ada minimal tarfain, yaitu dua pihak saling memberikan feedback yang baik. Apalagi kalau tiga pihak semua baik-baik, oh masya Allah. Juga hadis Nabi yang kita pelajari di malam hari ini, yaitu tentang apa tadi? Afshus salam bainakum, sebarkanlah salam bainakum, di antara kalian, berarti majmu' orang-orang ini mereka rajin menyebarkan salam. Sekarang kasusnya apa yang tadi Anda sebutkan? Kasusnya adalah antum berseteru atau berikhtilaf pada kelompok atau orang tertentu atau individu tertentu, person tertentu. Dan mereka termasuk yang idza khasama fajara. Kalau udah berselisih mereka melakukan tindakan fajir. Kalau memang mereka kerabat atau mantan kerabat, dan mereka menyakiti antum, dan antum masih ada hak untuk silaturahim atau hak untuk bercengkrama dengan mereka, antum berbuat ihsan, berbuat baik, memberi, namun feedback dari mereka lawan dari kebaikan itu. Entah antum diusir, entah di apa. Maka sejatinya kalau antum memang masih punya hak untuk koneksi, baik karena silaturahim atau hal-hal lainnya merupakan hak antum, setiap antum melakukan amal saleh atau kebaikan untuk mereka, sejatinya itu seperti apa antum sedang menaburkan debu panas ke wajahnya. Mereka yang makin kepanasan coba. Tapi jangan niatkan berbuat baik agar mereka panas. Nah, itu beda. Karena hal ini artinya antum muntakim, dendam. Jangan berbuat baik supaya mereka panas. Berbuat baiklah karena itu amal saleh. Karena itu bagian dari iman. Karena itu tujuan untuk saling mencintai, itu tujuannya. Adapun yang terjadi banyak, oh ini hadis kalau kita berbuat baik maka kita ibarat memercikkan debu panas ke muka yang makin sengsara dia. Ayo kita berbuat baik, demi apa? Supaya sengsara orang itu, supaya kesel orang itu dengan kebaikan. Ya lah. Ini kadang happening di kehidupan kita ya. Taib. Dan juga kalau kita terus berbuat baik seperti itu dengan maksud ridha Allah, maka Allah Ta'ala akan selalu menolong kita. Adapun kalau kita melakukan itu, kebaikan tersebut bukan karena mencari ridha Allah, melainkan karena intiqam, biar kesel dia dengan kebaikan saya, maka ini nggak ada nilai pahala. Malah ini justru membuat luka itu semakin menganga. Nah, dari tadi salinglah kalian memberi hadiah, kalian saling mencintai. Hendaklah afsus salam bainakum, yaitu hendaklah kalian mengucapkan salam, sebarkan salam di antara kalian. Hadiah itu adalah pemberian yang dimaksudkan dengannya untuk menyenangkan pihak yang diberi. Gitu. Itu hadiah baru. Pinjaman itu enggak, beda dengan hadiah. Jadi kalau antum memberikan sesuatu yang sebenarnya kurang berharga, kurang valuable bagi dia, dan dia enggak begitu senang dengan itu bukan hadiah sebenarnya. Itu hibah. Itu hibah. Ya. Antum jalan-jalan ke Irian Jaya, pulang ke rumah kasih istri makanan khas Irian Jaya. Ini hibah apa hadiah? Hadiah. Tujuannya apa? Supaya senang.
Istri antum ngidam misal makan domba Afrika misalnya. Ya. Mau domba Afrika. Kayak ini Anda cerita ngarang loh, bukan kejadian pada keluarga Anda, bukan, Anda ngarang aja. Siapa tahu ada kejadian pada antum gitu. Antum tinggal di Bogor. Dia minta domba Afrika. Subhanallah. Ya udah cari yang bulu hitam ya, enggak, pokoknya domba Afrika ya. Nationality-nya Afrika nih, susah nih. Ternyata di Kelapa Gading ada. Udah lama Pak, Anda nggak makan domba Afrika itu, Masya Allah. Karena dari Kelapa Gading. Dulu kalau mau kajian di Kelapa Gading itu kadang sama panitia makan domba Afrika. Mudah-mudahan Allah mudahkan Pak Idrus untuk mengadakan pendombaan Afrika juga di sini. Amin Insya Allah. Tapi khusus sama anak aja Pak, jemaah jangan. Nah, taib. Maka dari Bogor, kemudian antum ke Kelapa Gading. Daripada pakai GoFood. GoFoodnya juga nggak mau biasanya karena kejauhan. Ini mah safar kata GoFoodnya itu. Maka antum yang pergi dari Bogor ke domba Afrika itu. Kalau nggak salah domba Afrika apa mana gitu namanya. Pokoknya itulah. Balik ke Bogor, beli, harganya lumayan mahal. Sekali beli 300.000, 400.000 gitu. Pulang. Antum ngasih ke istri. Ini hadiah atau hibah? Jelas ini hadiah. Gitu, ya. Jelas ini hadiah. Kemudian misal antum punya receh banyak. Istri receh maksudnya 500-an, gopean, 1000-an, ya. Istri antum bilang, "Mas, ada gopean nggak 2? Nih butuh banget nih buat bayar ini nih, misalnya bayar permen buat ini. Ada tuh nih, ambil nih, ambil." Ini hadiah atau hibah? Ini hibah, bukan hadiah. Bedanya hadiah dengan hibah itu berdasarkan dari hadis Nabi tadi, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Karena hadiah korelasinya itu dengan sifat, dengan perbuatan menyenangkan orang lain gitu loh. Adapun hal-hal pemberian yang bukan tujuan untuk itu, tujuannya karena saya punya ekstra, ya udah buat kamu aja, biasa aja bagi saya. Udah, ini namanya hibah. Dan hibah bagi sebagian orang itu sesuatu yang sangat bernilai bagi sebagian orang lainnya, gitu loh. Gitu, Pak. Contoh. Ini minuman. Bismillah. Mas, minum. Bekas anak. Mau enggak? Senyum. Enggak, mau enggak? Berkah. Berkah. Ini beneran antum memikirkan gitu berkah? Enggak ada berkah-berkahnya. Anak aja enggak mau gitu. Nah, minum. Anak kasih antum foto. Bagi anak nih, udahlah anak enggak mau, ini buat antum aja lah. Bagi anak ini hadiah atau hibah? Hibah karena anak enggak mau, ini asem banget, enggak kuat, buat antum aja lah. Fatul, antum kesenangan, beneran Ustaz, buat anak Ustaz, ambil bawa ke rumah dah sana. Tanah. Ya Allah Ustaz, Masya Allah, makasih banget. Nah apa antum kayak orang miskin aja, gini aja, kayak berkah Ustaz gitu. Berkah apa? Bagi anak ini hibah, bagi beliau ini hadiah yang luar biasa, gitu loh. Karena bagi beliau pemberian ini sangat menyenangkan beliau, gitu. Begitu. Nah, antum punya motor 3 di rumah, ya. Kemudian antum cuma pakai 1. Kemudian ada teman antum nggak punya motor, miskin. Dia bilang, "Akhi, Anda boleh nggak minta 1 aja motornya? Minta 1 aja dari motornya." Bahasanya ngeselin tuh. Antum subhanallah, minta. Karena antum kan nggak butuh motor lain, udah punya motor bagus. Nah iya sih,
Yang mana ya? Enggak lah, enggak usah. Anak kasih duit aja antum 15 juta beli sana. Ini hibah atau hadiah ini? Ini namanya minjemin. Ya nanti balikin cicil. Ya. Mana ada orang ngasih 15 juta tiba-tiba, enggak ada, minjemin. Balikin tiap bulan 1 juta. Selama 15 bulan biar enggak riba gitu. Ini namanya apa? Namanya qard. Qard atau dain. Ya. Beda ikhwan. Ketika antum ya semuanya baik qard, hadiah, hibah, tiga-tiga ini tidak boleh pamrih. Gitu. Jadi qard enggak boleh pamrih, yaitu enggak boleh ada jasa setelah itu yang enggak boleh ada tambahan nilai, enggak boleh. Kalau misalnya hibah dan hadiah itu juga gitu. Ketika antum menghibahkan sesuatu, antum jangan ngarepin apapun dari orang yang antum hibahi padanya. Nah, itu juga hadiah. Udah enggak usah ngarepin apa-apa, kelas. Semua ini sama. Tidak saling mengharapkan apapun kecuali sama-sama mencintai. Udah gitu. Membantu orang supaya orang ini mencintai dan senang. Ini tahadu tahabbu. Nah, itu dari segi muamalah yang sifatnya fi'liyah, perbuatan anggota tubuh. Ada muamalah yang sifatnya lisaniyah, qauliyah, yaitu dari lisan. Masuk dalam khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, yaitu afsyus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dan memang orang yang menyebarkan salam itu makin sedikit musuhnya. Di pesantren Al-Irsyad dulu dia ada, Anda punya adik kelas 5 tahun di bawah Anda atau 6 tahun di bawah Anda. Kelas 1 SMP, anak kelas 3 SMA. Dia 1 SMP, nama dia tuh masih kecil. 1 SMP. Nama dia Salim. Kerjaannya nyalimin orang. Beneran, namanya Salim. Kerjaannya ketemu orang salim terus. Enggak punya musuh dia. Tapi kita kalau lihat dia enggak mau ketemu karena malas salaman sama dia. Tapi enggak musuhin, enggak. Jadi orang tuh kalau misalnya banyak salam, banyak salim shake hand gitu. Bersahabat, saling tatap mata, ngobrol biasa. Itu enggak jarang musuhnya, jarang. Coba kita lihat diri kita deh. Jangankan sesama ikhwan, Anda merasakan di banyak kajian bahkan. Insya Allah bukan kajian di Pulau Gebang ini. Itu berapa ikhwan ketemu ustadznya dan nggak mau nyapa, nggak mau nyapa. Ada ustadznya, tahu itu ustadz, ini tahu ustadznya, nggak mau nyapa. Ustadznya lewat, ya ustadznya nyapa, ngeliatin doang kadang-kadang. Atau menunggu dulu ustadznya duluan yang nyapa. Akhirnya ustadz sama murid nih sama-sama nunggu di siapa duluan yang nyapa, lama gitu. Sampai kapan tahu dah, nggak tahu kayak gitu tuh. Terus menerus kayak gitu. Yang paling afdol di antara mereka tentu adalah yang paling awal mengucapkan salam, jelas. Tapi kalau dikembalikan kepada kondisi masing-masing, maka hendaknya murid lebih afdol, lebih dulu untuk menyapa gurunya. Gitu. Di mana-mana begitu. Harus menyapa di sini salam. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang Rasulullah SAW sebutkan, lebih afdol dia duluan yang menyapa salam, seperti ar-raqib al-mashi, yaitu orang yang mengenai kendaraan lebih dulu nyapa kepada orang yang sedang berjalan, begitu. Nah, kadang kepada beberapa ustadz kayak gitu. Kita kepada guru-guru kita kadang-kadang juga seperti itu. Enggak mau mengucapkan salam, bahkan kabur dari guru kita. Imma karena emang wibawa itu guru, atau mungkin karena kita udah sering gibahin dia. Makanya kita enggak mau ketemu sama dia. Ketika di lorong, seorang satu jalan gini, kita lihat, lah
ada Pak Fulan. Langsung kita cari jalan lain. Mendingan kita jalan di semak-semak belakang kelas dibandingkan jalan di ketemu sama Bapak Fulan. Itu imma karena wibawa dia Masya Allah, imma karena kita udah sering gibahin dia. Ketahuilah bahwasanya berulangnya ghibah kita tentang seseorang akan membuat kita itu tidak mau bertemu dengannya. Begitu. Maka afsus salam bainakum. Kalau di barat itu ada istilah ketika conversation atau ketika mulai bertemu ada namanya greetings. Greetings itu apa ya Indonesianya? Selamat sambutan. Kemudian kadang sambutan itu cuma biasa, hey, Mas, nah itu nyapa. Tapi kadang setelah nyapa dingin lagi. Makanya di barat ada istilah namanya breaking the ice. Break the ice. Jadi ada seolah-olah itu ada gunung es yang membeku, yang kita tuh jadi freezing, sama-sama diem. Kayak lagi nunggu obat di rumah sakit, diem semuanya. Sini diem. Maka ada istilah breaking the ice. Dan ternyata greetings terbaik, sambutan terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan breaking the ice terbaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Maksudnya kalimat Assalamualaikum warahmatullahi ini kalau kita maknai betul-betul, Masya Allah maknanya. Kita nggak perlu lagi selamat pagi, selamat malam, selamat datang, selamat tinggal, nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mewakili semua dari macam-macam greetings dan perpisahan. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, warahmatullah dan rahmat Allah atas kalian, wabarakatuh dan berkeberkatan untuk kalian. Subhanallah, dah mencakup semuanya. Ya, breaking the ice itu yang tadinya kaku jadi cair. Dengan assalamualaikum warahmatullah kemudian senyum dan shake hand, itu tatap mata. Ya, itu bisa menghilangkan, bahkan dikatakan oleh Nabi SAW bahwa itu bisa menggugurkan dosa-dosa antara mereka. Begitu. Baik, kemudian di hadis berikutnya, bab la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Jadi sedang turun imannya ketika itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tadi tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan sedangkan dia beriman. Enggak. Maknanya orang yang sedang berzina, dia bukan seorang beriman yang sempurna imannya, bukan. Namun imannya berkurang dan tidak sempurna dengan amalan maksiat tersebut. Jadi ini bukan area untuk mengkafirkan orang yang sedang berzina. Kecuali jika yang berzina itu menghalalkan perzinaan tanpa syubhat. Menghalalkan perzinahan tanpa ada syubhat, dia halalkan berzina, maka ini sudah kafir. Adapun orang yang berzina dan dia tahu itu haram, dia tahu itu khabith, dia tahu itu salah, maka ini tidak serta-merta dikafirkan, namun imannya menurun drastis ketika dia berzina. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri sedang mencuri ketika mencuri sedangkan dia beriman. Enggak. Artinya begitu sama. Low imannya. Turun imannya dengan mencuri itu. As-sariqah, pencurian itu beda dengan intihab. Nanti akan ada namanya nahbah atau nahb atau nuhbah. Merampas dengan mencuri itu beda. Kemudian wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa mu'min. Dan tidaklah seorang minum khamar ketika dia minumnya dia dalam keadaan beriman. Tidak. Ketika dia minum khamar dia sedang tidak beriman, dalam artian
tidak sempurna imannya dan terus turun drastis, dan na'udzubillah betapa buruknya minum khamr itu. Dan di antara riwayat Abu Hurairah begini, wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah seseorang merampas barang yang bernilai di mana manusia melihat dengan pandangannya ketika dia merampasnya sedangkan dia dalam keadaan beriman. Ini bedanya mencuri sama merampok atau merampas. Mencuri itu mengambil milik orang lain secara diam-diam atau semisalnya dari tempat penyimpanan yang sesuai atau sewajarnya, dari tempat penyimpanan yang sesuai atau dari tempat penyimpanan yang pantas atau sewajarnya. Jadi mencuri itu adalah mengambil hak orang lain secara diam-diam atau semisalnya dengan kadar yang berharga. Ini nanti ada kadarnya sendiri. Dari tempat penyimpanan semestinya atau semisalnya. Gitu. Adapun intihab, merampas atau merampok itu mengambil hak orang lain atau harta orang lain dengan diketahui oleh pihak-pihak lain dan mengambilnya di area yang bukan penyimpanan sewajarnya atau semisalnya. Taib, contoh, ada orang parkir motor di situ. Ini tempat parkiran. Oke. Terus orang itu ngerusak kuncinya, bawa. Ini masuk ke dalam pencurian atau bukan? Pencurian. Karena ditaruh di tempat yang semisal, yang wajar semestinya di situ. Tapi kalau motor itu ditaruh di pinggir jalan raya nih, yang karena depan perumahan jalan raya itu, parkir di situ, atau ditaruh di kan kalau dekat sini tuh ada kolom lagi danau ya, apa sih namanya itu, yang itu apa, itu alami atau buatan sih Pak? Pak, buatan ya, tapi ikannya banyak kan ya? Banyak. Nah itu kan kadang-kadang beberapa pemancing itu naruh motor di pinggir jalan, terus ditinggal mancing, ya udah, dia udah mikirin ikan, nggak mikirin motor. Terus ada yang kemudian nyolong motornya. Ini masuk dalam mencuri atau merampok? Nah, enggak Pak, merampok Pak. Jadi nanti keputusannya kepada hakim, belum tentu potong tangan. Karena potong tangan itu hanya untuk mencuri. Kenapa bukan mencuri? Karena ditaruhnya bukan di tempat yang sewajarnya parkiran atau penyimpanan, bukan semisalnya. Itu bukan tempat parkir, ya Pak ya. Orang pinggir danau kok, pinggir jalan, itu bukan tempat parkir. Maka itu masuknya orang kalau ngambil bukan pencurian. Tapi kan saat diam-diam nggak ada orang ngomong memang, tapi diam-diam di sini bukan ikhtifa. Diam-diam di sini bukan ikhtifa itu sembunyi-sembunyi, bukan, terang-terangan. Nah, kalau misalnya antum ke Xerox atau ke fotokopi, antum parkir di fotokopi, terus kuncinya masih gelantung di situ. Antum ke fotokopian, pinggir jalan lagi tuh. Terus tiba-tiba ada orang nggak sengaja nyetarting terus ngegas, nggak sengaja. Itu nyuri apa ngerampok namanya? Ayo Pak, minjem, lagi-lagi minjem. Tadi udah minjem 15 juta, sekarang minjem lagi, ngasih. Ini masuknya bukan mencuri, karena apa? Karena masih ada kuncinya di situ.
begitu. Dan juga itu kan pinggir jalan. Allah Akbar, Allah Akbar. Begitu, Allahu a'lam. Ya, kita azan dulu insyaallah. Baik, jadi tadi ada namanya sariqah dan ada namanya an-nahb atau nuhbah. Jadi bedanya itu sariqah biasanya tersembunyi atau diam-diam, kalau nahbah itu merampok yaitu terang-terangan. Ya. Kemudian juga kadar yang diambil untuk bisa mencapai had, hukum had, potong tangan, itu diatur oleh syariat. Baik, kemudian yarfa'u ilaihil mu'minuna a'yunuhum fiha wa huwa hina yantabihu mu'min. Jadi tidaklah orang-orang yang merampas barang yang bernilai sementara orang beriman melihat dengan pandangan mata mereka. Ketika dia merampasnya itu tidak dalam keadaan beriman, sedang turun imannya. Ya, pernah enggak kita ngeliat maling atau perampok gitu, pembegal dan semisalnya, itu lagi enggak beriman. Dan kenapa mereka itu ngeyel, bukan ngeyel, apa namanya, nekat. Nekatnya itu ada, nekatnya perampok pembegal itu ada beberapa model. Pertama, nekat karena pengalaman. Itu ada, udah senior gitu. Kedua, nekat karena darurat, udah lapar, butuh segera, dah nekat aja. Dan ketiga, dan ini mungkin yang sekarang makin banyak, yaitu nekat karena mabuk tapi tidak full. Mabuk tapi tidak full, setengah mabuk. Ini didapatkan oleh banyak dari polisi ketika mendapatkan beberapa anak-anak pengen tawuran dengan senjata tajam. Sebagian dari mereka itu dalam keadaan setengah mabuk, sehingga akalnya itu enggak full. Ketika akal tidak full itu kan ngapain aja tuh bebas, enggak mikir. Ya, sehingga berani sama apa aja berani. Nah, itu yang begal maupun yang rampok dan misalnya ada seperti itu, setengah berakal karena minum khamr tapi tidak full. Juga ada berikutnya nekat karena memakai jimat, merasa dengan jimat ini bisa dilindungi dan menjadi lebih bertuah atau lebih berani, itu ada juga seperti itu. Semua kasus ini ada. Dan semua dari faktor ini menunjukkan dangkalnya iman. Seandainya seseorang beriman betul-betul sempurna atau menuju sempurna imannya, enggak mungkin dia nyuri, enggak mungkin dia berzina, enggak mungkin dia minum khamr. Apa enaknya khamr coba? A'udzubillah min dzalik. Kemudian wala yaghullu ahadukum hina yaghul wa huwa mu'min fa iyyakum wa iyyakum. Tidaklah seorang dari kalian melakukan ghul, bukan ghil tapi ghul. Yaitu harta rampasan perang yang ditilep, itu namanya ghul. Kata Nabi SAW, ya la yaqbalullahu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima yang baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Dan dalam hadis disebutkan wala sadaqata min ghul atau min ghulul. Tidak ada sedekah yang sah dari harta haram. Harta haram yang maksud sini awalnya adalah harta rampasan perang yang diambil dengan korupsinya. Maka tidaklah seorang dari kalian beriman ketika sedang korupsi. Enggak sedang beriman itu, lagi turun imannya walaupun dia masih mukmin dengan kemaksiatan besarnya ini. Maka tindakan-tindakan korupsi dengan ragam macam yang tidak terhitung zaman sekarang
itu menunjukkan iman yang kurang sehingga keamanan itu kurang. Orang kalau masyarakat imannya itu tinggi, aman di mana-mana. Antum naruh motor nggak perlu parkiran dan nggak perlu tukang parkir untuk periwitin antum dan nggak perlu 2000 keluar. Karena di mana-mana aman. Gitu. Kita harus punya ikhtiar lebih sekarang gara-gara banyak orang tidak beriman atau kurang beriman. Korupsi lahan, korupsi ini, korupsi itu udah menjadi sesuatu yang dikembangbiakan dan biasa. Maka sebenarnya itu di dalam keadaan beriman. Dan kita lihat orang-orang yang pekerjaannya korupsi, itu susah khusyuk sholatnya. Ya. Yang mungkin dengan korupsi yang banyak itu dia banyak sedekah. Kata Nabi, wala sadaqata min ghulul. Tidak sah sedekah dari harta korupsi itu, enggak sah. Anak ketemu supir taksi waktu kemarin mau berangkat ke Cengkareng, numpang taksi gitu. Supir taksinya beliau menceritakan tentang saudaranya, tentang ada kakak ipar atau siapa gitu. Masya Allah, beliau kerja di perusahaan ini ya, salah satu perusahaan BUMN negara gitu. Beliau udah haji tuh, Pak udah haji, kata udah haji kayaknya udah sampai 5 atau 6 kali gitu. Kok haji siapa? Enggak bener, udah haji lebih dari 1 lah pokoknya. Entah 4 entah berapa gitu. Udah haji berkali-kali gitu. Beliau enggak pernah mau berlayar berpesiar kemana, kalau duitnya banyak enggak mau. Dia maunya turnya itu hanyalah umroh. Jadi rihlahnya dia tuh bukan ke Bali, bukan ke Banten, bukan umroh. Maka saya bilang, Pak, kalau melihat dari perusahaannya, ya, yang kaitannya dengan atasan dan semisalnya, saya nggak silau Pak dengan cerita kayak gini, nggak silau. Ya, betul mungkin haji, masya Allah. Tapi haji kan wajibnya cuma sekali. Terus kalau kita haji sampai 4 kali dengan keadaan saudara tuh banyak yang mau haji dan manusia hanya sekali diwajibkan berhaji gitu loh. Jika memang ada rezekinya, kenapa tidak menderma untuk kasih yang terdekat? Ketika orang tuh mayoritas hampir semua orang sekarang kesulitan untuk haji cepat. Ada yang nunggu berapa tahun Pak sekarang Pak? 20, 15. Mati duluan nanti kemudian berpindah mungkin ke anaknya. Masya Allah Pak. Itu satu hal. Belum lagi dari pengalaman yang ada dari beberapa orang yang cerita. Kita nggak bisa tersilaukan dengan menterengnya kemewahan seseorang sampai kita benar-benar yakin di zaman sekarang orang ini memang bersih hartanya. Karena sekarang susah untuk dapat harta murni bersih sampai bisa kaya betul-betul. Antum punya perasaan Pak besar, murni bersih dengan auditing yang benar-benar tanpa korupsi sama sekali, itu masya Allah langka sekali. Karena kita lihat, coba tanya banyak orang dari perusahaan manapun banyak sekarang. Pajak udah belum? Iya taat pajak. Zakat. Ngerti Pak? Kita tanya ke perusahaan-perusahaan, pajak loh, Pak, pajak loh. Kita taat pajak Pak. Udah zakatin belum? Udah cukup pajak, zakat. Dan kebanyakan dari usaha-usaha kita itu rata-rata udah nggak kenal zakat. Gimana mau bersih itu harta, gitu kan? Apa yang bisa bikin kita silau kayak itu? Ya, belum lagi ketika mengenakan yang mewah-mewah kemudian sombong dengan itu. Ya ala kulli hal jemaah sekalian alhamdulillah, al-ghulul, harta haram, harta korupsi, mau berapa sebanyak apapun segunung sedekah enggak ada pahalanya.
Karena ketika dia merampas, merampok atau mengkorupsi itu, dia tidak dalam keadaan beriman benar-benar, melainkan turun derajat imannya. Dan Allah hukum dengan hasil yang buruk, report yang buruk kalau dia tidak bertaubat. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Baik, sampai sini materinya insyaallah. Ada pertanyaan atau tidak jemaah kira-kira? Fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik dalam suatu Bagaimana kalau kita misalkan terperangkap terhadap suatu konflik, misalkan seperti dulu pernah ada kasus ya antar suku, maaf ini suku Madura sama suku Dayak gitu konflik. kan, ya konflik gitu kan. Hanya kan di situ kan belum tentu orang yang satu suku itu jelek semua kan enggak gitu kan, dan itu kan hanya karena perang antar suku itu sehingga terperangkap terhadap konflik tersebut tuh kan. Kalau enggak melawan nanti kita yang terbunuh, kalau jadi seperti itu terperangkap dalam suatu konflik. Nah, gimana sikapnya dan cara mengatasinya kita ketika menghadapi seperti itu? Ya kita handikan kita terperangkap gitu kan. Ya, kalau sekarang kalau di Jakarta kan tawuran kayak di Manggarai kanan jalan sama seberang jalan bertawuran terus gitu kan. Terkadang terperangkap gitu kan. Ini yang kanan jalan jadi musuh yang kiri jalan musuh kanan jalan gitu kan. Ada di situ. Ya terperangkap itu kan. Andai kan kita jadi warga situ kan terperangkap nih. Padahal kita tuh ya pinginnya damai sebenarnya kita kan, tapi terperangkap oleh suatu seperti itu keadaan. Nah, gimana cara kita mengatasinya gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada dua hal yang berbeda. Kita terperangkap atau terjebak di suatu konflik yang memang kita tidak bisa keluar darinya, maksudnya secara fisik kita berada di situ dan kita terancam dari semua sisi. Jadi nggak ada celah. Dan kita nggak bisa diam, harus melawan siapapun gitu loh. Kayak misalnya lagi konflik misalnya Madura sama Dayak, itu udah lama banget itu udah 20 tahun lalu kira-kira itu. Di daerah Singkawang, di daerah Sambas, Kalimantan Barat ketika itu. Tahun 2002 ya, tahun 2003 sekitar itu. Misal kita berada di area orang-orang Madura, karena memang di daerah Melayu sana, Kalimantan sana banyak banget orang Madura. Dan tempat mereka itu deketan sama tempat orang-orang Dayak. Dan orang Dayak itu sensitivitas kesukuan mereka itu sangat kuat gitu ya. Belum lagi mereka banyak main berkaitan dengan sihir dan dukun. Dan orang Madura antum tahu bagaimana karakternya tanpa kita menjelekkan suku. Ini karena anak dulu tinggal di Pontianak, jadi anak tahu mereka semua. Gitu. Dayak dan Madura anak tahu, Melayu, Dayak, Bugis, Madura di sana banyak. Maka kalau kita berada di kampung misalnya kampung Madura yang sedang konflik, jika kita diharuskan keluar dari area rumah, maka kita harus survive, Pak. Melindungi diri sendiri dari kehancuran. Berpihak ke siapa? Jika emang salah satu muslim, kita wajib berwala pihak pada muslim. Gitu loh. Tapi sebisa mungkin kita tidak atau menghindari atau bersembunyi sebisa mungkin, bersembunyi dari itu. Enggak menampakkan diri lebih afdol jauh kalau bisa. Kalau enggak bisa, maka bagaimanapun kita lihat terancam enggak nyawa kita. Kalau kita bisa melawan, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa melawan, ya qadarullah mau gimana. Alhamdulillah nggak terjadi pada kita. Naudzubillah. Ketika itu memang di antara konflik modern yang di zaman modern yang paling berbahaya itu memang selain Ambon konflik ini. Apa namanya tadi Dayak Madura di Pontianak di daerah Sambas dan sekitarnya, bukan Sambas aja itu. Subhanallah, ketika itu media-media televisi itu belum banyak pakai sensor, sehingga di TV itu kepala orang itu dibawa, kelihatan di TV kepala orang dibawa gitu. Ketika itu, subhanallah, itu subhanallah. Nah, kalau ternyata di konflik kayak misalnya Betawi sama Ambon misalnya, kan di Jakarta nih kadang kayak gitu tuh. Maka itu kita tidak boleh ikut-ikutan. Sama sekali.
Walaupun orang Ambonnya Ambon Nasrani. Ya. Beda Pak, itu beda antara Dayak Madura dengan Ambon Betawi, itu model konflik yang berbeda. Ya, kalau di Dayak itu serem itu. Kalau di Ambon Betawi di Jakarta masih kita bisa pakai aparat. Masih harus bisa dimusyawarahkan sebenarnya, cuman ego masing-masing aja. Nah, kita nggak boleh get involved. Walaupun kita orang Betawi. Karena orang Kalibata, Pak. Turunan Betawi. Nah, di daerah Kalibata, di belakang Mall Kalibata itu ada beberapa RT. Gara-gara suatu hal kecil tersinggung orang-orang Betawi karena beberapa orang Ambon ini mungkin bikin masalah. Itu sampai malam-malam itu mereka jaga-jaga, jangan sampai ada orang Ambon kemari. Allah, anak paling nggak suka dengan seperti ini. Walaupun anak ada turun ini ta'assub seperti ini, walaupun mereka mungkin ganggu, tapi apakah kayak gini caranya kita untuk menyelesaikan masalah, ikhwan? Di Jakarta pula dengan modernitas seperti ini, kita udah punya agama, punya budaya yang baik, punya keramahan. Apakah harus dengan kayak jaga-jaga dan seterusnya, terus siap pedang, siap apa namanya? Apa yang kalau pakai inian apa? Babe-babe itu biasa pakai sabuk gede terus ada itunya tuh. Ya Allah, ngapain? Subhanallah. Nggak perlu seperti ini. Ya. Karena ini negara hukum. Kalau mau konflik ada musyawarah gitu loh. Nggak harus seperti ini. Maka hati-hati dengan sikap ta'assub, fanatisme suku dan sebagainya ini nggak boleh. Haram kita ikutan. Bahkan misalnya orang Islam lawan Nasrani di Jakarta perang. Jika bukan waliul amri yang menegaskan untuk perang, kita nggak boleh ikutan. Maka kejadian Ambon dulu antara Islam dan Nasrani, perang tahun berapa itu? Lupa tahun berapa itu. Nah, itu yang lebih sahih adalah kita menunggu waliul amri. Bukan datang sendiri kemudian emang betul kita pengen bantu, tetapi ini urusannya udah wilayah hukum. Kalau semua inisiatif datang, ini chaos nanti jadinya. Makanya dulu beberapa asatidzah kibar kita itu dulu sampai ada beberapa berselisih tentang masalah ini, dan yang lebih sahih adalah, dan ini masalah prinsip Ahlus Sunnah loh, ini bukan masalah ringan ini. Bagaimana waliul amri itu penguasa, tapi penguasanya diam. Itu urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Terus kita gimana, masa kita diam? Ya akhi, kalau kita bergerak, lebih banyak orang muslim yang akan mati nanti, madaratnya lebih besar, fitnahnya lebih besar. Kita datang rombongan, nanti mereka juga akan calling orang-orang Nasrani rombongan. Itu bisa terjadi, lebih banyak lagi chaos nanti. Maka jangan kita meredam fitnah dengan fitnah baru. Itu yang nanti kemudian akhirnya menjadi fitnah itu besar. Itu ketika itu zaman itu. Bahkan sampai berimbas sampai sekarang, ikhwan. Jangan kira hal-hal yang sifatnya manhaj dan prinsip seperti ini selesai gitu. Itu akan berimbas. Sampai sekarang juga masih ada cetaran-cetaran api-api sedikit tentang itu. Ya. Ala kulli hal, Nabi SAW dalam Sahih Bukhari disebutkan akan terjadi nanti suatu ketika fitnah makin merebak sampai seseorang itu pergi ke gunung dengan kambing-kambingnya demi menghindari fitnah. Sebisa mungkin perseteruan dihindari, ta'assub, fanatisme, golongan dihindari. Jangan ikut-ikutan walaupun itu suku kita sendiri, bahkan keluarga kita sendiri. Hindari. Kadang kita punya keluarga yang fanatik, kekeluargaan dan golongannya itu kuat. Maka tingkah atau sikap yang paling afdal adalah kita menghindari semua itu. Wallahu ta'ala alam. Kita juga sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.